Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator Farah Nabila. Salam pagi sehat selalu, dan hari ini kita langsung bertatap muka secara online presentasi. Dan kita tentang praktik penggunaan bahasa Indonesia dan nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri selaku moderator Farah Nabila, yang kedua Halimatus Sa'diyah, yang ketiga Aldera Isyad Prabowo, yang keempat Aisyah Aprilia Prasetyo, yang kelima Adela Anggreni. Next point yang pertama. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan ciri-ciri khas dari suatu negara atau wilayah karena bahasa adalah unsur penting untuk menjalin komunikasi atau sebagai alat komunikasi yang paling utama. Dan oleh karena itu, berbahasa sangatlah penting karena dalam melakukan interaksi atau hubungan sosial dengan sesama kehidupan bermasyarakat, setiap orang menggunakan bahasa sebagai perantaranya sehingga sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari bahasa. Selain itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sangat penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Di samping ini, bahasa Indonesia terdapat bahasa daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sekaligus. Next point. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti kedudukan Bukti Berangka tahun 683 Masehi atau Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi atau Bangka Barat, dan Karang berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya di Jawa Tengah atau Gandasuli. Juga ditemukan prasasti Berangka tahun 632 Masehi. Di Bogor ditemukan juga Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Next point yang ketiga dibacakan oleh Halimatus Sa'diyah. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama, ada fungsi bahasa secara umum, dan yang kedua ada fungsi bahasa secara khusus. Fungsi bahasa Indonesia secara umum yang pertama adalah sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Untuk poin yang kedua adalah sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan yang keempat adalah sebagai alat kontrol sosial. Dan yang kedua adalah fungsi bahasa secara khusus. Ada 4. Yang pertama adalah mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga mempelajari bahasa Indonesia kuno. Yang keempat adalah mengeksploitasi iptek. Yang selanjutnya adalah kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai kebanggaan nasional, yang ketiga adalah lambang identitas nasional, yang keempat alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang kelima, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang keenam, bahasa negara atau bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh adalah bahasa resmi kenegaraan. Yang kedelapan adalah bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang kesembilan adalah bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan yang terakhir adalah bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Next poin selanjutnya dibacakan oleh Aisyah. Peran bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi dan informasi yang setiap harinya kita gunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan orang lain.
Dalam perkembangan bahasa Indonesia, banyak mengalami perubahan, terutama berkaitan dengan tatanan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya dalam isi teks Sumpah Pemuda juga sudah tertulis, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Aisyah, kamu. Cara penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan masyarakat saat ini. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, ejaan, pembentukan istilah, tata bahasa, dan pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia, lisan dan tertulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa dapat membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat. Karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Next, yang selanjutnya dibacakan oleh saya. Pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing tidak dapat dihindarkan dalam hubungan langsung antar bangsa dan antar negara, karena sebuah bahasa yang masih berkembang memerlukan tambahan kosakata agar menjadi bahasa yang mantap secara linguistik, sosial, dan politik. Namun pendukung bahasa penerima yang tidak memiliki kehatian dalam akan dapat menjerumuskan bahasanya pada situasi yang tidak menguntungkan. Bentuk serapa yang dianggap mengembangkan bahasa pecinta secara positif adalah bentukan yang tunduk pada sistem bahasa penerima, bukan pada sistem bahasa yang mempengaruhinya. Poin selanjutnya dibacakan oleh Adela. Kesimpulan. Berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa harus digunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kata kaidah tata bahasa akan membingungkan. Menggunakan kaidah dalam ragam non-formal berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dan tepat serta menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Misalnya pada saat membeli bakso, jangan mengatakan, "Bang, saya bakso pakai bihun." Kalimat itu bukan kalimat yang benar, jadi berbahasa saran. Seharusnya kita menerapkan bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kita harus bisa juga belajar lebih dalam bagaimana berbahasa yang baik dan tidak asal-asalan. Serta kita harus juga memilih kata-kata yang benar dan baik di mana kita mengucapkan bahasa tersebut ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Oke, saya selaku moderator, bila kalau ada salah kata atau teman saya yang satunya berhalangan hadir, mohon maaf. Jadi pengganti saya juga. Jadi kalau ada salah kata pada presentasi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.